Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Senin, 29 Mei 2023. Jemaat terkasih, renungan hari ini diberi judul Karya Allah dalam Keterbatasan. Diambil dari Yohanes 9 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Michael Karatem dilahirkan pada 27 Agustus 1934 dan menutup usia pada 11 Mei 2018. Karatem adalah salah seorang tahanan politik 65 yang mengalami pengasingan di Pulau Buru. Awalnya, Karatem adalah seorang pegawai negeri sipil di Jawatan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada bidang musik. Nampaknya karir Karatem cukup baik sampai-sampai jika Presiden Soekarno berkunjung ke kota Ambon, Karatem selalu diminta untuk menjadi dirigen dalam berbagai upacara. Sampai pada akhirnya tragedi yang tidak pernah terbayangkan terjadi. Karatem yang tidak pernah masuk ke politik menjadi tahanan politik dan membuatnya diasingkan di Pulau Buru. Karatem sendiri mengaku tidak pernah mengalami kekerasan fisik, tidak seperti tahanan politik yang lain. Karena petugas tahanan yang bertugas memberikan kekerasan kepada tahanan politik lain mengenal Karatem sebagai mantan guru kesenian mereka. Meskipun demikian, masa depan Karatem seolah hilang. Dengan pengasingannya selama kurang lebih 10 tahun, terlebih lagi status PNS-nya yang juga dicabut. Secara kasat mata, kondisi tersebut memang berpotensi untuk mematikan semangat hidup, terlebih lagi untuk berkarya. Tidak demikian dengan Karatem. Puji-pujian yang saat ini sering digunakan seperti pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 217, pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, 51, 90, 116, 156, 224 merupakan karya Karatem yang dihasilkannya selama berada di masa pengasingan. Manusia dapat bertindak, namun karya Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Karatem tidak bersalah, sama dengan pengemis buta sejak lahir yang terdapat pada nats renungan kita pada hari ini. Menjawab pertanyaan murid-muridnya, Yesus menjawab bahwa kondisi orang itu bukan salahnya, bukan pula salah kedua orang tuanya. Pada masa itu, pemikiran yang berkembang adalah jika seseorang mengalami kondisi yang tidak sempurna sejak lahir, maka hal tersebut bisa jadi karena kesalahannya ataupun orang tuanya. Yesus menegaskan bahwa kondisi tersebut diizinkan Allah untuk menyatakan pekerjaan Allah. Dengan ungkapan Karatem di masa pengasingan yang menyatakan Tuhan itu luar biasa dan karya-karyanya yang digunakan sampai sekarang, jelas Allah berkarya lewat ketidakdialan kondisi Karatem. Dengan sangat jelas bahwa tidak ada apapun yang dapat menghalangi kehendak Allah dalam berkarya. Kita baru kemarin memperingati turunnya Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah mantra atau kekuatan yang memampukan kita menjadi manusia super. Mungkin secara kasat mata kondisi kita tidak berubah. Kita pun tetap manusia biasa dengan kelemahan kita masing-masing. Namun yang perlu kita ingat, kehendak Allah tidak terbatas apapun. Selama hidup kita tujukan untuk Allah, justru dalam ketidakidealanlah Allah bekerja dan kita juga akan dimampukan melihat, merasakan karyanya serta tentunya dikuatkan untuk terus percaya dalam menjalani kehidupan ini. Itu semua adalah karya Roh Kudus yang sudah kita terima, yang memampukan kita menjadi saksi Allah bagi dunia. Paulus pun pernah sampai 3 kali memohon kepada Allah agar duri dalam dagingnya dicabut saja oleh Allah. Namun jawaban Tuhan kepada Paulus berbeda dengan yang diharapkan. "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Roh Kudus. Ampuni jika kami begitu mendambakan kondisi yang semua serba tenang dan ideal sampai kami tidak sadar bahwa kami lupa akan Engkau, lupa akan ketidakterbatasan-Mu dan akhirnya kami lupa untuk berserah. Izinkan kami kembali kepadamu ya Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.